PAUD IAIN Ponorogo dengan aku Vaneldia Agustin NIM 205190050. Di sini aku dan teman aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 6 yaitu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Anak Usia Dini dengan judul Pembelajaran Kooperatif Partisipatif. Pada poin yang pertama, kita akan membahas hakikat pembelajaran kooperatif partisipatif. Apa sih pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif itu merupakan salah satu model pembelajaran yang bersistem pada bagaimana seorang anggota bekerja dan berkelompok, yang biasanya setiap kelompok itu akan berisi 4 sampai dengan 6 anggota yang secara kolaboratif nantinya dapat merangsang peserta didik agar bergairah pada kegiatan belajar tersebut. Pembelajaran kooperatif partisipatif sendiri sering disebut sebagai keterlibatan antara peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi pembelajaran yang secara utuh dan menyeluruh. Untuk mencapai pembelajaran kooperatif partisipatif yang efektif, dapat dilaksanakan oleh anak melalui kegiatan bermain. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif partisipatif. Karakteristik ini ada 4, yaitu karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran secara berkelompok atau tim. Pembelajaran secara kelompok atau tim ini dilakukan agar tujuan atau target itu dapat tercapai. Jadi di sini masing-masing anggota harus saling bekerja sama supaya tujuan atau target yang direncanakan bisa tercapai. Yang kedua yaitu berdasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen ini ada 3 manfaat, yaitu yang pertama sebagai persiapan implementasi atau perencanaan pelaksanaan. Maksudnya yaitu pembelajaran dilakukan dengan tahap awal dan proses yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu sebagai organisasi. Maksudnya pembelajaran kooperatif membutuhkan pembelajaran yang ideal supaya pembelajarannya berjalan secara efektif. Dan yang ketiga yaitu sebagai kontrol. Maksudnya pada pembelajaran kooperatif diperlukan kriteria keberhasilan dalam bentuk tes maupun non-tes. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu kemauan untuk bekerja sama. Kerjasama ini sangat diperlukan pada pembelajaran kooperatif. Tanpa adanya kerjasama yang memuaskan, maka tidak akan tercapainya suatu target atau tujuan yang sudah direncanakan. Dan karakteristik yang keempat yaitu keterampilan bekerja sama. Ini dilakukan tindakan dengan pembelajaran yang bergu. Jadi peserta didik membutuhkan kerjasama dengan anggota yang lainnya. Di situ peserta didik saling berbicara atau berkomunikasi dengan anggota lainnya agar tujuan atau target yang sudah direncanakan bisa tercapai. Karena tujuan dari pembelajaran kooperatif sendiri yaitu untuk mengajarkan pada peserta didik tentang keterampilan kerjasama dan bergabung satu sama. Pada poin yang ketiga, kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif partisipatif. Nah, di dalam prinsip pembelajaran kooperatif partisipatif ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence. Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif itu, setiap partisipan perlu membagi tugas pada masing-masing untuk tercapainya tujuan kelompok itu sendiri. Bagi anggota kelompok yang memiliki kemampuan lebih, nanti diharapkan mampu membantu partisipan yang lainnya untuk menyelesaikan tugasnya. Prinsip yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, di mana untuk mencapai keberhasilan yang sempurna, seorang pendidik itu perlu memberikan penilaian pada setiap individu maupun kelompok. Namun, dalam pemberian nilai
dengan nilai kelompok yang penilaiannya harus sama. Poin yang ketiga ada interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction, yaitu pengalaman berinteraksi langsung atau bertatapan langsung akan memberikan kesan berharga pada setiap partisipan kelompok dalam bekerja sama itu sendiri dengan menghargai perbedaan-perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing partisipan kelompok, dan yang paling penting itu mampu menutupi kekurangan masing-masing anggotanya. Adapun poin yang terakhir yaitu partisipasi dan komunikasi atau participation communication, yaitu apa sih? Keterampilan dalam berkomunikasi, perlu waktu untuk menguasainya, dan sebagai pendidik harus melatih terus-menerus sehingga peserta didiknya itu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif partisipatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, peserta didik tidak bergantung pada pendidik. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif mampu menuangkan isi pikiran dengan kata-kata yang verbal dan dapat membandingkan dengan isi pikiran orang lain. Yang ketiga yaitu mampu mendukung anak untuk menghargai orang lain, memahami keterbatasan orang lain, dan mengerti dan memahami perbedaan. Yang keempat yaitu mampu membangun masing-masing peserta didik agar bertanggung jawab atas belajarnya. Yang kelima, pembelajaran kooperatif ini mampu menumbuhkan prestasi akademik peserta didik sekaligus bersosialisasi. Yang keenam yaitu mampu menumbuhkan keahlian peserta didik dalam mengevaluasi hasil pikiran dan apresiasinya. Yang ketujuh yaitu mampu menumbuhkan keahlian peserta didik untuk memanfaatkan informasi dan keahliannya dalam belajar secara abstrak agar berubah menjadi kenyataan. Dan kelebihan yang kedelapan yaitu mampu menumbuhkan semangat dan mendapat dorongan untuk berpikir. Hal ini dapat digunakan untuk proses pendidikan dalam jangka panjang. Dari pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif. Yang kedua yaitu ciri kooperatif sendiri, yaitu saling belajar satu sama lain. Jadi apabila peserta didik belajar dengan peserta didik lainnya itu tidak berhasil daripada mendapat pelajaran dari pendidiknya langsung, maka pembelajaran yang harusnya ditinjau dan dimengerti tidak akan tercapai. Yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran kooperatif ini dinilai berdasarkan berkelompok atau tim. Yang keempat yaitu kemampuan kooperatif untuk meningkatkan pemahaman secara berregu membutuhkan waktu yang panjang. Dan kekurangan yang kelima yaitu meskipun keinginan bekerja sama atau berkelompok ini sangat bagus untuk peserta didik, namun terdapat berbagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara sendiri atau individu atau perorangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.